Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam materi ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup kajian dan manfaat perkembangan peserta didik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke pembahasan pertama, yaitu ruang lingkup. Di dalam ruang lingkup ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua arti peserta didik, dan yang ketiga tugas dan hukum perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi fisik dari anak seperti tinggi dan berat badan, kekuatan ataupun proporsi yang menyangkut perubahan ukuran atau perbandingan yang bersifat kuantitatif yang mengacu pada jumlah besar serta luas yang bersifat konkret yang biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan kuantitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania yang bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Apa itu arti dari peserta didik? Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Karakteristik dari peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala Apa tugas dan hukum dari perkembangan? Menurut Hafik Hurt, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan secara individu pada fase-fase pada periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan bahagia. Tetapi sebaliknya, jika mereka gagal, akan kecewa dan dicela oleh orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Hukum dari perkembangan itu sendiri terdiri dari 5, yaitu yang pertama, hukum konvergensi, yang kedua, hukum tempo perkembangan, yang ketiga, hukum rekapitulasi, yang keempat, hukum bertahan dan mengembangkan diri, dan yang terakhir 5, hukum irama perkembangan. Materi yang kedua yaitu manfaat dan kajian perkembangan. Di dalam manfaat dan kajian perkembangan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, manfaat dari calon pendidik, yang kedua manfaat bagi orang tua,
Dan yang ketiga, manfaat perkembangan bagi bangsa. Apa manfaat dari calon pendidik? Manfaat dari calon pendidik ialah dapat membantu membangun komunikasi yang baik sehingga interaksi antara tenaga pendidik peserta didik bisa berjalan dengan baik. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Apa manfaat bagi orang tua? Manfaat bagi orang tua dapat memahami karakteristik anak yang juga akan dapat meningkatkan manfaat keberagaman karakteristik individu di rumah. Dengan begitu, dapat kita meminimalisir terjadinya kesalahan paham antara orang tua dan anak. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Apa manfaat perkembangan bagi bangsa? Manfaat perkembangan bagi bangsa merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan adanya pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Ada beberapa manfaat yang dapat kita pelajari dari perkembangan peserta didik untuk tenaga pendidik, yaitu mengetahui cara menyikapi peserta didik, menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik, menentukan metode pembelajaran yang efektif, mengenali jika terjadi penyimpangan perkembangan, mampu memberi arahan dan motivasi yang diperlukan, memiliki ekspektasi pasti dari peserta didik. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Check the release, into the top, into the top, into the top, into the top, Welcome to Sahara, bitch.